Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di kelas kita seperti biasa, perkuliahan kelas Fisika Industri. Ini pertemuan perdana kita setelah libur Lebaran ya. Jadi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk teman-teman gimana nih, udah pada sampai Jakarta atau belum? Atau masih ada yang di kampung nggak nih? Masih ada nggak ya kira-kira? Udah semua ya, balik ke Jakarta ya? Boleh jawab di chat kalau misalnya ribet buat unmute sambil nunggu yang lain, karena sekarang kayaknya baru ada 32 nih yang join. Harusnya ada berapa ya? Peter ada berapa kita jumlah mahasiswanya? 40 Pak. 40 ya, berarti mungkin masih menunggu yang lain. Oke, Pak. sambil menunggu ngobrol bentar ya tadi ya. Ya, jadi teman-teman gimana kemarin? Ada yang mudik nggak? Siapa yang mudik di sini? Boleh jawab di chat. Nggak ada kah? Nggak ada ya? Orang Jakarta semua. Dara katanya mudik. Rido juga mudik. Oke. Tapi sekarang gimana? Udah sampai rumah? Udah sampai Jakarta dengan aman, selamat, sentosa? Udah ya? Ada udah ke kampus belum sih? Atau emang dari kemarin Selasa online terus kuliahnya? Ada yang udah ke kampus? Belum? Peter udah ke kampus belum, Belum Peter? Pak, belum. Lagi di mana tapi Peter sekarang? Masih di rumah aja. Di rumah aja sih Pak, emang saya lebaran. Oh iya benar juga. Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau lebaran juga kan. Oh iya, Kali iya. FOMO gitu ya. Ramadan katanya udah ke kampus. Ngapain Ramadan? Carlo ya. Ramadan, Octano, Carlo. Carlo ngapain ke kampus kemarin? Atau hari ini lagi di kampus sekarang? Di mana Carlo? Boleh unmute Carlo? Kemarin nggak ke kampus. Hari ini. Oh iya, hari ini ke kampus. Berarti hari ini lagi di kampus. Lagi ngapain di kampus, Carlo? Ini lagi pada kampus Pak, tiba-tiba. Soalnya dosen biologi tiba-tiba minta offline. Ya, tahu gitu kita offline aja sekalian. Iya Pak, Berarti saya janjian tahunya online. Soalnya dia dari kemarin online, terus kadang-kadang nggak datang. Malah siapa nggak datang emang? terus. Dosen biologinya siapa emang? Padi? Ah, oke oke. Ya udah ya, apa namanya ini juga sebetulnya tadinya saya pikir kita bakal offline karena kan sebetulnya online ini mestinya hari Selasa aja kemarin ya. Cuma katanya Mm-mm. Peter fisika dasarnya online nih. Ya udah jadinya kita jadi ada kelasnya online juga biar teman-teman gak usah repot-repot ke kampus terus harus pulang gitu ya kan. Tapi ternyata biologinya hari ini online nih, apa offline nih. Jam berapa tadi Iya, biologinya? jam 3 ini Pak. Hah? Jam 3. Lah, tapi Iya, fisikanya jam berapa kalau fisika dasar? fisika dasar jam 8, habis itu responsi, Ah, habis fisika ah, dasar. I see. Online semua tuh ya, Iya dua-duanya ya. Pak. I see. Tapi sekarang habis kelas ini berarti nanti bakal lanjut ke kelas biologi umum ya. Apa Iya. namanya kelas Mm-mm. sih biologi apa? Biologi dasar. Biologi dasar. Biologi Oke. umum. Nah, gimana? Umum Pak, umum. Kita kan fisika Oke. dasar. Iya, iya. Tapi berarti selain Carlo, siapa lagi yang ada di kelas? Kalau emang semua di kelas, kita langsung pindah aja nih ke gedung M. Enggak ya, kayaknya yang geng rumah deket kayak belum pada jalan ya. Ya enggak sih? Peter juga masih di rumah ya kayaknya nih ya. Pak. Emang dekat rumah kamu dari kampus, Peter? Dekat. Seberapa dekat? Rumah kamu di gedung M jajan ya? Iya, rumah saya di Blok M. Oke, oke. Baik, udah berapa nih Jen? Udah 35, 34 sih. Apa kalau dikecualikan dengan saya. Oh, ada yang kayak ini waiting roomnya udah saya off kan ya. Oke. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain kita langsung mulai aja kali ya. Tapi mungkin nanti perlu di absensi ya. Mungkin absensinya nanti bisa di screenshot aja kali ya. Mungkin saya bakal screenshot jam berapa ya? Jam 2.30 lah ya. Jadi mungkin tolong pastiin teman-temannya untuk segera join. Kalau nggak join sebelum jam 2.30 nanti kita hitung nggak masuk ya. Oke, ya. eh, oke, kita langsung aja masuk ke materi kita hari ini ya. Di mana hari ini kita akan ngebahas tentang topik kita yang ketiga ya. Jadi kalau teman-teman ingat, kemarin tuh sebetulnya kita udah mengulas tentang bagaimana fisika industri itu mengambil manfaat dari penerapan dasar konsep-konsep fisika gitu ya kan. Dan kemarin kita udah ngebahas tentang ya prinsip dasar dari fisika industri ya kan dan bagaimana prinsip dasar fisika itu bisa kita terapkan dalam dunia industri ya kan. Ini ada beberapa peranannya dan kemudian ini adalah yang kemarin kita sudah bahas ya. Kita kemarin udah bahas tentang bagaimana
Pertama ini konsep mekanika ya. Konsep dasar mekanika bisa kita terapkan dalam dunia fisika industri. Kemudian yang kedua, kita juga di pertemuan ketiga, ya kan setelah teman-teman presentasi topik yang pertama, kita udah ngebahas tentang bagaimana konsep dasar termodinamika itu bisa diterapkan di dalam dunia industri. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang dua dua konsep lagi ya, elektromagnetisme dan juga gelombang elektromagnetik yang mungkin nanti kita akan coba untuk diskusikan kembali ya dasar-dasarnya karena again semua yang kita bahas di sini pada dasarnya udah teman-teman bahas nih di fisika dasar ya. Meskipun yang mekanika sama dan termodinamika itu dibahasnya di fisika dasar satu, sedangkan elektromagnetisme dan gelombang elektromagnetik ini dibahasnya kalau di materi kuliah itu di fisika dasar 2 gitu ya. Artinya masih ongoing ya. Fisika dasar 2 itu sekarang kan ya lagi diambil ya. Bener ya, lagi ongoing ya Ya, iya kuliahnya Pak. ya. Jadi nanti mungkin akan ketemu juga tuh konsep tentang elektromagnetisme dan juga gelombang elektromagnetik di fisika dasar 2. Tapi yang akan kita bahas hari ini mudah-mudahan nggak terlalu complicated ya, sehingga teman-teman juga bisa menggunakan pemahaman dari yang udah teman-teman pelajari waktu SMA dulu ya. Jadi waktu SMA tuh idealnya juga teman-teman seharusnya sudah pernah tuh mempelajari tentang konsep dasar elektromagnetisme dan juga apa tadi? Dan juga gelombang elektromagnetik. Oke? Iya. Nah, jadi apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan memahami prinsip dasar elektromagnetisme, kemudian juga nanti akan ada beberapa aplikasinya, salah satunya adalah pada kasus motor listrik dan juga generator. Kemudian yang ketiga kita juga akan belajar tentang sifat gelombang elektromagnetik dan bagaimana penerapannya dalam dunia industri seperti pada kasus radar, laser, dan juga komunikasi. Gitu ya. Oke, rasanya kita bisa langsung masuk ya teman-teman ya ke bagian yang pertama itu kita akan ngebahas tentang konsep dari elektromagnetisme dulu ya. Jadi dalam konsep elektromagnetisme itu ada beberapa hukum ya yang sering dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam elektromagnetisme. Namun sebelum kita lebih jauh, elektromagnetisme sendiri itu ya intinya adalah fenomena yang berkaitan dengan medan listrik dan juga medan magnet begitu ya, atau kelistrikan dan juga kemagnetan dari suatu benda. Nah, ini ada 4 hukum yang akan kita coba review. Di sini ada hukum Biot-Savart, ada Gaya-Lorentz, kemudian ada hukum Faraday dan juga induksi Lens. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen coba teman-teman ingat-ingat lagi nih untuk hukum Biot-Savart dulu nih. Ada yang ingat nggak nih hukum Biot-Savart itu yang kayak gimana ya? Boleh nih di-unmute aja langsung untuk menjawab ya. Hukum Biot-Savart itu yang seperti apa? Silakan yang mau jawab, silakan unmute. Kayak biasa ya, ini kita kayak biasa di kelas ya. Mudah-mudahan bisa, apa meskipun kita kelasnya online, mudah-mudahan teman-teman bisa aktifnya sama ya dengan kelas offline ya. Gimana? Ada yang ingat hukum Biot-Savart itu apa? Gimana? Harus menghasilkan medan listrik, Pak. Arus menghasilkan medan listrik. Oke, jadi ada arus listrik. Yang hukum Biot-Savart katanya Peter ini arus listrik ya, bukan arus air kan ya, tapi arus listrik ya. Bagaimana arus listrik mampu menghasilkan medan medan apa? Medan Medan listrik, medan magnet. medan magnet. Jadi arus menghasilkan medan magnet. 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 Oke, ini Peter ya menjawab seperti ini. Oke, ya terima kasih Peter. Ada lagi jawaban dari yang lain untuk hukum Tapi kayak pas Biot-Savart? SMA nggak ada Biot Sarvard, Pak, baru dengar. Iya, ada kok sebetulnya. Sebetulnya apa namanya? Namanya aja mungkin baru dengar ya. Sebetulnya hukum Biot-Savart itu sama juga dengan hukum Ampere ya, yang menghubungkan antara arus listrik dan juga medan magnet begitu ya. Oke, jadi ini kelihatannya nggak ada lagi ya yang mau nambahin ya. Jadi ya sebenarnya yang dijelasin sama Peter ya, di mana arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Itu dijelaskan oleh hukum Biot-Savart ya.
Contohnya tuh seperti apa sih? Contohnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya kawat berarus ya, kawat listrik atau mungkin kawat konduktor dulu ya. Terus habis itu kita kasih arus listrik ya kan. Misalnya arus listriknya ini kita buat dia berarah ke atas misalnya. Nah, maka nanti di sekelilingnya itu akan ada medan magnet yang mengelilinginya gitu ya. Medan magnetnya itu akan berarah sirkular ya. Jadi medan magnetnya yang berarah seperti ini ya. Oke. Dan simbolnya untuk medan magnet adalah B gitu ya. Jadi arus listrik menghasilkan medan magnet ya. Nah, ini ada persamaannya juga nih yang tentu sebetulnya teman-teman udah pelajari nih kayak untuk kasus untuk arus medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus itu rumusnya adalah mu 0 I per, ada yang ingat nggak? Mu 0 I per apa? Rumusnya apa, ingat nggak nih teman-teman? Untuk medan magnet yang dihasilkan oleh kawat listrik. Silakan dijawab. Ini rumus SMA ya mestinya. Dia juga ada kaitannya dengan ini nih, jarak ya, jarak dari kawat ke titik tinjaunya. Misalnya jaraknya adalah R. Ya. Tadi saya udah kelepasan duluan nulis tuh, mu 0 I atasnya. Tinggal lanjutin bawahnya. Bawahnya apa? 4V Pak, 4V. 4 pi aja. Mu 0 I per 4 PR, Pak. Mu 0 I per 4 pi R. Siapa tuh barusan? Yang jawab. Mu 0 I per 4 PR kuadrat. Ya, siapa tadi barusan? Revanza ya? Iya, Pak. Dipanggilnya siapa sih? Kashfi, Revanza. Revan, Pak. Revan, oke. Sip, sip. Nah, ini kata Revan seperti ini ya, mu 0 I per 4 pi R ya. R aja sih, nggak pakai kuadrat. Oke. Nah, ini betul ya, ada persamaan seperti ini ya. Ngerasa pernah belajar ini nggak? Ngerasa pernah belajar ini nggak? Atau baru lihat rumus ini? Atau baru inget? Gimana? Saya pengen cek kelompok juga nih, karena mungkin bisa jadi kurikulum SMA sekarang udah berubah, saya nggak tahu ya kan, jadi saya pengen konfirmasi nih. Teman-teman ngerasa pernah ngeliat rumus ini apa enggak? Zaki katanya baru lihat, oke. Yang lain gimana? Ada yang baru lihat juga rumus ini? Kayaknya pernah deh Pak. Saya baru tahu, oh kalau Peter udah pernah ya. Oke deh. Terus siapa lagi nih? Pernah Pak di SMA Rido. Fatma katanya sudah pernah. Nah itu dia. Jadi siapa nih yang baru lihat? Zaki sama Dimas ya. Nanti bisa dikonfirmasi lagi ke gurunya. Mungkin bisa coba ditanyain kenapa dulu gak diajarin gitu. Tapi idealnya nih diajarin di sekolah ya, di SMA. Karena ya ini kalau kita lihat di sini banyak ya yang udah pernah ya. Ada Dara Sapti katanya pernah. Putri katanya pernah di SMA. Oh, Zakwan juga katanya baru lihat. Oke, oke. Ya mungkin beda-beda kali ya, karena mungkin. Kalian tuh lulusnya tahun berapa sih? Pas COVID nggak sih? Enggak kan ya? Kalian melalui COVID nggak sih? Maksudnya pas SMA, SMA awal-awal Pak, kelas 10 COVID. awal-awal kelas 10 ya. Tapi kelas 11, 12 udah offline kan? Udah offline. Udah ya, idealnya tuh mestinya sih kurikulumnya lancar-lancar aja ya. Tapi ya, wallahu alam. Ya, tapi mulai sekarang kalian udah tahu ya, berarti sekarang bahwa untuk kasus kawat berarus itu dia bisa menghasilkan medan magnet. Yang kuat medan magnetnya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Nah, persamaan ini sebetulnya merupakan persamaan turunan ya yang didapatkan dari hukum Biot-Savart ini. Oke. Jadi hukum Biot-Savart itu sebetulnya bentuknya itu ekspresinya itu lebih lebih sedikit lebih lebih fundamental lagi ya, di mana dalam hukum Biot-Savart sebentar. Nah, ini dia. Jadi dalam hukum Biot-Savart itu dia itu ekspresinya seperti ini nih. Dia menggambarkan kuat medan listrik yang dihasilkan oleh kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elemen kawat ya. Jadi persamaannya seperti ini ya, dan kemudian ketika kita aplikasikan integral, nah dia nanti akan mendapatkan ekspresi seperti ini. Ini untuk kawat yang sangat panjang ya. Oke, nah kelihatannya tadi berarti ada salah tulis di atas ya, karena rumusnya itu harusnya kalau berdasarkan penurunan ini ya, dengan integrasi itu nanti dia ada mu 0 I per 2 pi R ya, jadi pembaginya itu adalah 2 pi bukan 4 pi. Oke, ya bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, tentu nanti kalau misalnya kawatnya beda, ya kan, nah nanti rumusnya juga beda lagi tuh ya. Jadi contohnya adalah kayak di sini nih, kalau misalnya kawatnya bentuknya lingkaran ya.
kalau kawatnya bentuknya lingkaran, nah maka nanti faktor integrasinya juga akan berbeda gitu ya, sehingga eh, apa namanya, long story short ya, dari kawat yang berbentuk lingkaran itu nanti akan ada medan magnet yang ya tadi ya, ini kalau teman-teman bisa gambarin, ini dia akan apa istilahnya, melingkari gitu ya, melingkari aliran kawat berarusnya gitu ya kan, sehingga nanti medan magnetnya akan seperti ini. Nah, penentuan arah dari medan magnetnya sendiri bisa kita tentukan pakai kaidah tangan kanan juga tuh. Ada yang pernah ingat nggak belajar ini pakai kaidah tangan kanan? Tadi kan rumusnya ya, sedangkan untuk arahnya juga bisa kita tentukan kan tuh pakai kaidah tangan kanan. Ada yang ingat untuk penentuan arahnya pakai kaidah tangan kanan? Gaya Lorentz Pak, ingat ya, Pak? Ingatnya gaya Lorentz. Nah, ini dia ada kaitannya dengan gaya Lorentz ya. Cuma bedanya adalah kalau gaya Lorentz itu kan bagaimana medan magnet mempengaruhi muatan listrik ya. Nah, kalau ini sebaliknya, bagaimana muatan listrik menghasilkan medan magnet gitu ya. Jadi muatan listrik, especially muatan listrik yang bergerak dalam bentuk arus listrik, nah itu dia bisa menghasilkan medan medan magnet gitu ya kan. Yang arahnya itu sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Tapi kaidah tangan kanannya itu dia bentuknya di apa ini? Di ini ya teman-teman ya, pakai pakai jempolnya dia begini nih. Bentar nih, saya coba screenshot tangan saya sendiri, bisa nggak sih? Nah, ini dia tangannya. Ini tangan kanan ya, guys. Jadi, apa namanya, kalau misalkan kita punya, apa namanya, eh, kita punya kawat berarus ya, yang dialiri oleh arus listrik yang berarah ke atas. Ya. Nah, nanti akan ada medan magnet yang melingkupi kan tadi ya. Dan medan magnetnya itu akan berarah melingkari sesuai dengan arah dari ini nih, jemari ya. Di mana arah dari arusnya itu adalah jempolnya ya kan. Jadi kalau dia kasusnya seperti ini, maka medan magnetnya itu akan melingkari seperti ini. Gitu. Oke, jelas nggak sampai sini nih? Ya, oke. Anyway, tahu dari mana nih dia melingkar? Nah, ini juga sebetulnya kalau dari eksperimennya juga ada nih teman-teman. Jadi kalau kita taruh serbuk besi di sekitar kawat berarus, itu nanti serbuk besinya akan membentuk lingkaran seperti ini ya, yang menunjukkan bahwa ada medan magnet di sekitar kawat tersebut. Oke, dan medan magnetnya itu tadi bergerak berarah melingkar ya. Dan kemudian tadi again arahnya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, sedangkan besarnya itu bisa kita hitung dengan dua hukum sebenarnya. Ada hukum Biot-Savart ya dengan fundamentalnya seperti ini ya. Sehingga untuk bentuk-bentuk yang berbeda nanti rumusnya juga akan sedikit berbeda ya. Untuk kawat yang sangat panjang rumusnya kayak begini. Nah, untuk kawat yang melingkar ya, nah ini ada integrasi lagi gitu ya kan. Dan kemudian untuk kawat melingkar dia bentuknya ternyata akan seperti ini ya. Jadi mu 0 I dikali dengan C dibagi dengan 4 pi R ya, di mana C-nya itu adalah ya ini ya, sudut dari si kawatnya ini ya. Jadi kalau misalnya untuk kawat yang totally lingkaran ya, berarti nanti pi-nya diganti dengan 2 pi gitu ya. Sehingga dia akan menjadi mu 0 I per berapa? Per 2 R jadinya ya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini? Gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas ya sampai sini? Ya. Dan Jelas, Pak. kemudian ah, nah, kemudian dari sini kita juga udah bisa lihat salah satu implementasinya langsung ya dalam dunia industri. Kita bisa lihat dia di industri medis tuh. Jadi ini ada nama alat nih MEG. Apa ya? MEG kepanjangan. Kalau nggak salah magneto, E-nya itu apa gitu, saya lupa. Dia tuh represents otak gitu. And S stand follow apa gitu. Nanti bisa tolong dibantu ya, tolong dicari ya. Cuma intinya MEG itu alat untuk melihat atau menggambarkan bagaimana aktivitas otak. Oke, gitu ya. Nah, cara kerjanya adalah di sini itu tuh di dalam si apa namanya bentuk yang bulat ini. Ini tuh ada ininya nih, ada kawat berarusnya ya. Jadi ada arus listriknya di sini. Sehingga ketika apa namanya si loop ini dialiri oleh arus listrik, nanti akan ada medan magnet yang terbentuk di dalam loopnya, sehingga medan magnetnya itu bisa masuk ke kepala, dan kemudian aktivitas kepala itu nanti bisa dilihat dari bagaimana respon medan magnet terhadap otaknya kayak gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ya nanti ada detektornya juga segala macam ya. Ya ini gambaran sederhananya aja sih sebetulnya. Oke, bisa dipahami nih sampai sini salah satu implementasi dari hukum Biot-Savart. Clear ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Oke, good. Kalau udah oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi ini untuk bagian yang pertama tadi ya, hukum Biot-Savart namanya ya. Jadi hukum Biot-Savart itu menggambarkan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet ya. Dan kemudian tadi kita juga udah ketemu rumusnya untuk kawat yang lurus ya. Dia rumusnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya ada lagi, ini namanya gaya Lorentz nih. Nah, kalau gaya Lorentz itu yang gimana tuh? Tadi kayaknya sempat Peter sempat sebutin juga ya. Mau jelasin Peter atau mungkin yang lain silakan. Gaya Lorentz itu yang gimana sih fenomenanya? Kebalikannya Biosavert tadi kan Pak. Oke, kayak tadi Valia juga mau unmute deh. Valia boleh jawab. Dari timbul ketika arus listrik mengalir dalam magnet, Pak. Gaya yang timbul ketika apa? Ketika arus listrik mengalir dari dan magnet Ketika arus listrik mengalir dalam mengalir medan di magnet. dalam medan magnet. Dalam medan magnet. Oke, nice. Ya. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah bentar tadi siapa yang? Valia ya. Oke. Jadi ya, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dalam konteks medan memang selalu ada pengaruh antara yang menyebabkan dengan yang dihasilkan gitu ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita lihat tadi bahwa arus listrik mampu menghasilkan medan magnet ya, maka sebaliknya pun akan bisa terjadi di mana medan magnet bisa mempengaruhi arus listrik. Oke? Gitu ya. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya nanti bakal ada gaya ya. Gaya yang muncul pada arus listrik akibat medan magnet ya kan. Nah, sedangkan medan magnet sendiri itu kan sebetulnya dia ngomongin soal medan yang mempengaruhi benda-benda magnet ya. Jadi maksudnya medan magnet itu kalau misalnya teman-teman ingat dalam konteks magnet batang gitu. Nah, medan magnet itu sebetulnya muncul antara kutub utara magnet dan kutub selatan magnet ya kan. Di mana medan magnet itu akan berarah dari utara ke selatan ya. Kayaknya gambarnya mungkin saya sederhanakan aja deh. Jadi mungkin seperti ini ya. Jadi ketika kita punya ini kutub utara, ini kutub selatan, maka nanti medan magnetnya itu akan mempengaruhi seperti ini ya. Jadi akan terbentuk medan magnet yang bentuknya seperti ini dan arah panahnya itu dia akan berarah dari utara ke selatan. Ya. N itu utara ya teman-teman, north, dan S-nya ini adalah selatan. Ya. Jadi ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh magnet batang. Oke. Dan kemudian adanya magnet batang ini tentu akan mempengaruhi magnet lainnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita taruh kompas. Kompas itu kan dia jarumnya terbuat dari magnet ya. Jelas ya teman-teman. Nah kalau misalkan kita taruh kompas di dalam pengaruh medan magnet ya, maka nanti kompasnya itu akan align dengan arah medan magnetnya. Ya. Nah itu nunjukin bahwa eh, apa namanya magnet batang itu dia akan bisa mampu mempengaruhi magnet lain. Sampai sini jelas nggak? Ya. Jadi ketika magnet batang menghasilkan medan magnet, maka medan magnet tersebut akan mempengaruhi benda magnet lainnya. Oke, itu yang saya maksud dengan tadi ya, sesuatu yang menghasilkan dan yang dihasilkan itu pasti akan punya hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi ketika magnet batang menghasilkan medan magnet, maka medan magnet ini mampu mempengaruhi magnet lainnya. Oke, jelas ya. Sehingga nanti akan terarah seperti ini. Nah, begitu pula yang akan terjadi pada kasus si arus listrik ini ya. Karena tadi kita melihat bahwa kawat berarus itu mampu menghasilkan medan magnet, maka medan magnet ini mampu mempengaruhi kawat berarus lainnya, gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya kalau misalnya di sini kita punya kawat berarus lainnya nih yang kita taruh di sini. Nah, kawat ini itu dia nanti akan berada di dalam pengaruh medan magnet kan. Sehingga ketika kawat ini memiliki aliran listrik juga, maka kawat ini nanti akan mengalami gaya. Gaya itu apa tadi teman-teman? Gaya itu artinya adalah tarikan atau dorongan kan ya sederhananya. Jadi artinya adanya kawat di dalam pengaruh medan magnet akan menyebabkan kawat tersebut mengalami tarikan atau dorongan. Pada kasus ini dia akan mengalami tarikan di sini ya. Oke. Dan sebaliknya, nanti teman-teman juga bisa lihat ini akan terjadi hubungan aksi reaksi ya, karena di saat yang sama, kawat yang sebelah kanan itu juga menghasilkan medan magnet ya kan.
Dan medan magnet ini akan mempengaruhi kawat yang ada di sebelah kiri, sehingga nanti kawat yang sebelah kiri itu juga akan mengalami tarikan ke sebelah kanan. Oke, jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, sehingga nanti akan muncul gaya tarik-menarik nih antara kedua arus listrik tersebut. Oke, jelas ya sampai sini? Jadi artinya dalam kasus gaya Lorentz ini ada gaya yang timbul ya akibat adanya kawat berarus di dalam pengaruh medan magnet. Dan kemudian ada rumusnya juga tuh, ya kan? Ada yang mau sebutin rumusnya apa? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Apa rumus dari gaya Lorentz untuk kasus kawat berarus ya? Ada yang ingat? Silakan, silakan. Nggak ada yang ingat? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Yang itu nggak Pak? F Yang sama apa tuh, dengan Revan? B B dikali I dikali L sin theta. Oke, yes, benar banget, Revan. Yang ini ya. Jadi ini ada rumus dari apa namanya kawat apa namanya gaya magnet yang muncul pada kawat berarus ya akibat dipengaruhi oleh medan magnet ya. Jadi ada persamaannya seperti ini ya. Sebetulnya persamaan lebih umumnya itu ada ya, bentuknya itu adalah F sama dengan I B cross L gitu ya. Jadi di sini ada cross product, di mana cross product ini menunjukkan bahwa kawat B dan juga L itu dia apa namanya akan menghasilkan gaya F yang arahnya saling tegak lurus ya. Karena cross product itu kan perkalian yang saling tegak lurus ya. Oke, begitu ya. Jadi apa namanya secara mendasar persamaannya itu seperti ini. Begitu. Oke. Nah, bisa dipahami nggak sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, tapi sebetulnya kalau kita ngomongin gaya Lorentz, itu tuh sebetulnya nggak berhenti di sini ya. Karena sebetulnya selain gaya Lorentz itu mampu menghasilkan gaya pada kawat berarus, sebetulnya gaya Lorentz juga bisa terjadi pada partikel bermuatan ya. Nah, ada yang bisa jelasin nggak gimana gaya Lorentz yang terjadi pada partikel bermuatan? Muatannya harus gimana? Bagaimana gaya Lorentz muncul pada partikel bermuatan? Kebayang nggak teman-teman pertanyaannya? Atau belum kebayang? Oke, jadi mungkin saya coba untuk ulas lagi sedikit ya tentang bagaimana gaya Lorentz itu timbul pada kawat berarus ya. Jadi sekarang kalau misalnya nih kita punya medan magnet yang berarah ke kanan misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kawat berarus yang dialiri oleh arus listrik yang arahnya ke atas, ya kan? Nah, di sini di kawat ini akan muncul gaya gaya Lorentz ya kan, atau gaya magnet ya, atau gaya Lorentz tadi yang arahnya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga kan. Yang tadi kayaknya sempat Peter bilang ya tentang gaya Lorentz pakai kaidah tangan kanan juga kan. Nah, yang kayak gimana tuh Peter tangannya? Coba tangannya Peter ditahan tangannya. Dikasih lihat. Oke, nice. Thank you Peter. Nah, ini tangannya Peter nih. Ini tangan kanannya Peter ya. Ini benar nih tangannya nih ya. Jadi dari tangannya Peter, kita bisa lihat bahwa ketika kita punya, ini penggunaan arahnya seperti ini teman-teman. Jadi jempol itu bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah dari arus listrik. Ya, sedangkan jari telunjuk bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah medan magnet. Sedangkan jari tengah itu kita gunakan untuk menunjukkan arah dari gaya magnet yang muncul atau gaya Lorentz. Ya kan?
Nah, sehingga pada kasus ini nanti kita bisa mengarahkan jari-jari kita sesuai dengan mekanisme yang terjadi ya, situasinya ya, di mana di sini kan kawatnya dialiri oleh arus listrik yang berarah ke atas tuh. Berarti jempolnya diarahin ke atas, terus kemudian medan magnetnya ke kanan, berarti jari telunjuknya diarahin ke kanan. Dan dari situ nanti kita tahu bahwa gaya magnetnya itu akan ke arah mana? Kemana arahnya, gayanya? Silakan tangan kanannya dimainkan. Kemana arahnya? Kiri. Ke kiri, ke sini gaya magnetnya? No, bukan ke kiri. Coba semuanya yang belum diangkat, belum pakai tangannya. Jangan cuma dibayangin, oh ini emang harus agak pakai jutsu gitu ya. Tangannya coba dimainin untuk nentuin arah dari gaya magnetnya. Masuk, Pak. Masuk, maksudnya masuk kemana tuh? Lurus ya. Betul ya, kayak gitu kan tangannya ya. Jadi kalau teman-teman arahin jempol teman-teman ke atas dan jari telunjuknya ke kanan, maka jari tengah teman-teman itu akan berarah ke laptop ya enggak? Ya. Ke laptop itu artinya dia masuk ke dalam bidang bidang kertas istilahnya. Kalau misalnya kita ngomongin soal yang di print di kertas gitu ya. Tapi mungkin untuk case ini ya dia jadinya masuk bidang layar ya. Dan ketika masuk bidang layar kita bisa menggunakan simbol X ya. Jadi medan magnetnya, gaya magnetnya itu akan berarah ke dalam gitu ya. Jadi dia akan kawatnya akan ngelengkung tuh ya, bakal ketarik ya. Anyway, ini tadi again ya efek dari gaya itu kan dia artinya tarikan ya. Jadi kalau kita lihat yang di kasus yang atas nih, kawatnya itu akan kayak melehoi gitu guys. Kebayang nggak tuh? Kawatnya bakal ngebengkok ya. Nah di sini juga sama, kawatnya juga bakal ngebengkok gitu. Oke? Dan itu tentang kaidah arah ya pada kasus gaya yang timbul pada kawat berarus ya, yang berada di dalam medan magnet. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan saya tadi ya. Jadi, selain pada arus listrik, sebetulnya gaya magnet atau gaya Lorentz juga bisa muncul pada benda bermuatan ya. Misalnya pada elektron ya, atau ada pada positron dan segala macamnya, pokoknya semua yang punya muatan itu bisa dipengaruhi oleh medan magnet juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah gaya magnet akan terjadi pada semua partikel bermuatan atau hanya pada kondisi tertentu gaya magnet bisa muncul. Kalau bergerak, Pak. Nah, itu dia ya Peter. Oke, teman-teman bisa nangkap tadi ya. Jadi di sini agak susah saya mengarahin pertanyaannya ya. Tapi Peter kelihatannya udah nangkep ya. Jadi di sini medan magnet hanya mempengaruhi partikel bermuatan yang bergerak. Oke, kenapa harus bergerak? Karena kalau partikelnya diem, dia nggak bakal ada gaya magnetnya gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita bayangin situasi kayak tadi ya, di mana di sini ada medan magnet, kemudian di sini ada partikel bermuatan, let's say muatannya Q, ya. Nah maka partikel ini nggak bakal mengalami gaya magnet, nggak bakal ada gaya Lorentz-nya, oke? Ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok nggak ada, ya kan? Padahal kan kalau kita belajar konsep gaya listrik, mungkin teman-teman ingat gaya listrik. Nah, gaya listrik, pengaruh gaya listrik terhadap muatan itu berbeda dengan pengaruh medan magnet terhadap muatan ya, di mana medan listrik itu akan mampu langsung mempengaruhi muatan ya. Jadi kalau kita punya medan listrik berarah ke kanan dan ada muatan di situ, maka nanti akan ada gaya listrik yang arahnya sama dengan medan listriknya kalau muatannya positif. Oke. Nah, cuma kalau buat gaya Lorentz itu nggak begitu ya. Muatannya di sini harus bergerak katanya Peter tadi. Nah, kenapa harus bergerak? Nah, ini sebetulnya balik lagi ke penyebab dari medan magnet tadi. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat tadi medan magnet itu kan dihasilkan oleh arus listrik ya. Bukan oleh muatan listrik, tapi oleh arus listrik. Ya. Maka karena medan magnet dihasilkan oleh arus listrik, ya, maka medan magnet juga hanya mampu mempengaruhi arus listrik. Ya. Nah, sedangkan kalau kita ingat arus listrik itu aliran apa sih? Itu kan aliran muatan sebenarnya ya. Yang artinya muatannya gimana kalau mengalir? Muatannya bergerak gitu ya.
Nah, jadi dari sini kita paham bahwa sebetulnya medan magnet itu juga dihasilkan oleh muatan yang bergerak. Ya. Sehingga sebaliknya medan magnet juga hanya akan mampu mempengaruhi muatan yang bergerak saja. Ya. Muatan yang diam itu nggak bakal dipengaruhi oleh medan magnet. Bisa dipahami nih sampai sini? Gitu ya. Jadi artinya dari sini kita juga bisa mendapatkan alternatif definition untuk gaya Lorentz ya, dimana kalau tadi katanya Valia, gaya Lorentz merupakan gaya yang timbul ketika arus listrik mengalir di dalam medan magnet ya. Nah, maka sekarang kita juga bisa melihat adanya gaya Lorentz yang timbul ketika muatan bergerak, oke, di dalam medan magnet. Oke, gitu. Jelas nggak nih sampai sini? Ya, jadi highlight-nya ada dua ya, bisa pada arus listrik, bisa juga pada muatan yang bergerak di medan magnet. Ya. Jadi artinya muatan ini kalau dia diam, again, nggak ada gaya magnetnya, nggak ada gaya Lorentz-nya. Kapan dia ada gaya Lorentz-nya? Itu ketika muatannya bergerak. Misalnya muatannya bergerak ke atas. Nanti akan ada gaya Lorentz-nya tuh, Bang. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Nah, itu sama penentuannya dengan kaidah tangan kanan ya. Gimana tadi tangannya? Ini sama ya, ini saya bikin ya, medan magnetnya ke kanan, V-nya itu dia nanti bisa kita sesuaikan dengan arah arus ya. Jadi ini bisa pakai untuk I, bisa juga untuk V ya. Ini Peternya ada senyumnya lagi di sini ya. Ya udah, melengkapi lah ya. Oke ya. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga nanti dari sini kita akan bisa melihat bahwa gaya magnet itu akan berarah ke dalam juga jadinya kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan nanti akan ada persamaannya juga ya kan. Kalau persamaannya gimana tuh? Ada yang ingat? Kalau tadi kan untuk si ini F sama dengan BIL sin theta ya atau IB cross L. Nah, kalau untuk pada kasus muatan, gimana tuh rumusnya? I FB F sama dengan, I V B. gimana gimana? Q, F sama dengan QVB Pak, bukan. Q, V, B. Oke deh. Ya mungkin perlu ditambahin sin theta ya. Oh, Di mana tetanya itu adalah sudut antara kecepatan dengan arah dari medan magnetnya ya. Vektor kecepatan dengan vektor medan magnetnya ya. Atau kalau secara umum kita juga bisa nyatakan dengan menggunakan cross lagi ya. Jadi kalau dinyatakan dengan notasi cross, kita juga bisa nyatakan dengan F sama dengan Q V cross B. Gitu teman-teman. Udah ya, bisa dipahami nggak nih sampai sini nih? Udah? Nah ini dengan semua diskusi ini, terutama yang kotak-kotak kuning ini, ngerasa rings a bell nggak nih? Pernah dibahas nggak di sekolah? Dan konsep-konsep tadi? Pernah? Boleh jawab lagi. Pernah Pak, pernah Pak. Pernah ya? Ya dong, tolong dong nih. Ini kita kan kelasnya online ya. Saya butuh feedback. Jadi kan mungkin kalau misalnya teman-teman di kelas, kalau mau jawab tinggal jawab aja ya. Buat sekarang kalau di Zoom tuh buat jawab tuh teman-teman harus unmute dulu tuh, ada tombol unmute-nya ya. Jadi kalau teman-teman mute meskipun jawab juga nggak bakal kedengeran sama saya ya. Apalagi jawabnya dalam hati gitu ya, makin nggak kedengeran gitu ya. Jadi tolong meskipun ini kelasnya online, saya harap teman-teman bisa partisipasinya sama dengan kelas offline, oke? Udah ya, sampai sini jelas kan nih dengan hukum apa tadi namanya? Gaya Lorentz. Jelas ya? Ya. Oke. Nah, lalu kemudian habis itu ada apa lagi nih? Selain itu nanti kita juga akan bisa lihat ya fenomenanya ya. Jadi oke, ini lanjutannya. Jadi untuk gaya Lorentz itu terjadi ketika tadi ya partikel bergerak di dalam medan magnet atau kawat berarus ya yang berada di dalam medan magnetnya. Dan secara vektor notasinya bisa kita tuliskan seperti ini ya kan. Dan kemudian fenomena yang bisa terjadi dari gaya Lorentz itu adalah, ya ini ya teman-teman bisa lihat contohnya itu adalah kalau kita punya muatan yang bergerak di dalam medan magnet, dia akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya tegak lurus ya, sehingga karena arahnya tegak lurus, dia akan cenderung bergerak melingkar ya pada partikel bermuatan. Kebayang tuh kenapa bisa melingkar? Karena mungkin contohnya kayak gini nih. Kalau misalkan kita punya medan magnet yang arahnya kita gambarkan dengan notasi X. X kayak gini artinya apa tadi teman-teman masih ingat ya? Notasi vektor itu bisa kita gambar pakai simbol X sama O. Ingat gak bedanya apa?
Tadi perasaan saya jelasin deh di depan. X itu artinya dia masuk ke dalam bidang ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, teman-teman punya suatu bidang seperti ini, terus kemudian ditembus oleh suatu vektor ya yang berarah ke sini ya. Nah, maka kalau kita lihat dari sebelah sini ya, bidangnya, nah di bagian sini ini dia akan masuk nih. Dan kalau dia masuk, itu nanti kita bisa gambarkan dengan notasi X. Oke? Gitu. Bisa dipahami nggak? Ya. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya kita lihat sebuah vektor yang berarah keluar bidang, misalnya kayak gitu misalnya. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti notasinya tuh adalah simbol O. Oke? Gitu ya. Jadi kalau digambarkan dengan notasi X kayak gini, artinya medan magnetnya teman-teman bisa bayangkan sedang masuk ke dalam bidang, ya. Masuk ke layar laptop kalian. Bisa dibayangin? Ya. Nah, sekarang bayangkan lagi kita punya partikel bermuatan nih, ya kan? Partikel bermuatan yang bergerak ke sini, ya. Dengan kecepatan yang berarah ke bawah misalnya. Ya. Muatannya misalnya positif gitu ya. Nah, ketika dia bergerak dengan kecepatan berarah ke bawah, maka gaya magnetnya itu akan berarah kemana? Coba dipakai lagi tangannya. Tuhan menganugerahkan kita tangan, salah satu manfaatnya adalah untuk mencari arah dari gaya Lorentz ya. Jadi silakan diputar-putar tangannya sesuai dengan kaidah tangan kanan yang tadi digambarin sama Peter. Ada yang bisa jawab nih? Kanan, Pak. Ke kanan. Kayak gimana tuh Peter penjelasannya? Kenapa ke kanan? Kan ini ke bawah arusnya. Jempolnya ke bawah ya. Iya. Terus Oke, saya terus ke kanan. apanya tuh medan magnetnya? Medan magnetnya Kita menembus. harus tentuin dulu ininya ya, medan magnetnya ya. Oh, Karena ya. di sini dia masuk ke dalam layar laptop, maka telunjuk kita itu harus kita arahin ke layar laptop juga gitu Laptop. ya. Nah, sehingga sekarang gaya magnetnya bisa kita tentukan dari jari Tengah. jari tengah yang ternyata sekarang berarah ke kanan gitu ya. Kanan apa kiri? Kanan nih, Pak. Ke kanan ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, maka sekarang apa yang terjadi nih pada partikelnya? Ketika dia bergerak ke bawah kayak gini, tapi mengalami gaya ke kanan, berarti nanti gerakannya akan gimana? Dia bakal tetap lurus apa bakal belok? Tentu bakal belok ya, karena namanya juga gaya. Gaya kan tarikan ya, atau dorongan. Jadi artinya ketika dia mengalami gaya magnet ke kanan, ya dia akan tertarik ke kanan gitu ya. Sehingga lintasannya pun akan menyimpang. Kebayang nggak teman-teman? Ya. Menyimpang akan membelok ya. Dan ketika dia membelok, kecepatannya pun juga akan berarah membelok ya. Dan ketika dia membelok, gayanya pun juga akan membelok. Sehingga gara-gara dia kayak begini ya, dia bakal terus-terusan tuh ditarik ke arah yang menyimpang. Sehingga ketika dia ditarik ke arah yang menyimpang, lintasannya pun juga akan terus-terusan menyimpang. Sehingga akan membentuk lintasan ling, ling, Lingkaran. lingkaran. Oke, jelas kan nih teman-teman sampai sini? Berarti Ya. udah pasti Jadi, tegak lurus tuh, Pak. betul, pasti tegak lurus ya antara B sama V dan juga F itu saling tegak lurus. Berarti Yang pasti sin tegak lurus tetanya itu. kalau dikaliin, Pak. Oke, good question. Jadi yang pasti tegak lurus adalah antara B dengan apa? F dengan bidang BV. Oke. Jadi misalnya nih kita punya partikel nih yang bergerak ke arah, misalnya saya gambarin bidangnya kayak gini ya. Bayangin ini bidang horizontal, oke? Gitu ya. Nah, misalkan di sini ada partikel nih yang sedang bergerak ke sebelah sini. Oke. Dan kemudian dia dipengaruhi oleh medan magnet yang masih di bidang bidang kertasnya ya, tapi sekarang misalnya berarah ke sini. Nah, satu hal yang pasti dalam cross product itu adalah F-nya itu akan tegak lurus dengan bidang di mana V dan B berada. Oke. Jadi yang pasti tegak lurus tuh F dengan terhadap V dan B ya. Tapi V dan B sendiri itu belum tentu tegak lurus. Jelas nggak sampai sini? Ya, V dan B belum tentu tegak lurus ya. V dan B itu bisa aja membentuk sudut. Ya, misalnya sudutnya theta gitu. Sudutnya itu ada di antara V dan B ini. Kebayang ya? Nah, yang pasti tegak lurus adalah F ya terhadap B maupun F terhadap V. Ya, atau F terhadap keduanya. Bisa dipahami nih sampai sini? Dan ini emang esensi dari cross product ya.
cross itu kan akan menghasilkan vektor yang saling tegak lurus gitu ya. Dan mungkin di matematika teman-teman udah pernah belajar juga kayak vektor I di-crosskan dengan J akan menghasilkan vektor K. Ini harusnya di kalkulus 2 belajar ini nih, minggu ini. Kalkulus 2 sama siapa, teman-teman? Pak Teguh ya? Ya, Teguh. Lagi belajar apa sekarang? Udah kelasnya belum minggu ini? Belum, Pak. Besok. Belum. Terakhir belajar apa di kalkulus 2? Ingat Ini nggak? apa? Apa sih itu namanya, Pak? Lupa, Pak. Apa tuh? Yang lain dibantu Iya. dong. Ini dari saya Udah. Peter mulu yang jawab. Kalau Pas nggak salah Yoga. itu Pak, Deret Apa tuh? Taylor sama McLaurin. Iya, deret hingga. Oh, Eh, oh pangkat gitu. deret hingga. Iya. Dereta hingga. Oh, baru sampai situ. Tapi yang ini kayak persamaan parametrik gitu-gitu udah belajar belum? Dia persamaan kuadrat polar gitu-gitu belum ya? Belum, Pak. Oke. Ya Jakwan nanti udah kita kayak Pak bahas. Jakwan. Nah, Zakwan. Lah, kenapa Zakwan dong? Ya udah. Jakwan kan hobi Belum. belajar, Pak. Kenapa jenis Zakwan dong? Ya nanti dibahas lah, nanti di responsi ya. Insya Allah hari Jumat kita ada responsi ya. Udah dikasih tahu belum? Sama Yoga. Ya nanti responsinya sama saya gitu ya. Jangan bosan ya ketemu saya mulu. Oke, anyway. Udah ya, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi ini tadi ya gayanya tuh akan ya berarah tegak lurus terhadap bidang yang melingkupi kecepatan dan juga medan magnet ya. Sehingga akibatnya lintasannya pun akan menjadi lintasan melingkar ya. Ini kalau emang gayanya konstan ya. Tapi kalau misalnya kecepatannya berubah sehingga gayanya berubah, dia bisa juga membentuk lintasan spiral kayak begini. Oke? Gitu ya. Dan ini penerapannya juga banyak ya. Salah satu industri yang menerapkan ini adalah industri akselerator ya. Akselerator pernah dengar nggak akselerator? Itu tuh untuk mempercepat partikel bermuatan ya, sehingga kita bisa menghasilkan reaksi-reaksi inti gitu misalnya ya. Untuk menghasilkan reaksi, ya reaksi nuklir kayak gitu juga sih. Biasanya itu yang lab-nya tuh juga punya, apa namanya, punya radius yang sangat besar gitu ya, untuk melingkupi lingkaran yang sangat besar. Ya gitu-gitulah pokoknya. Jadi nanti teman-teman bisa cek lagi ya tentang industri apa saja yang menerapkan gaya Lorentz ya. Sampai sini bisa dipahami nih? Udah ya, cukup ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu nih? Udah ya? Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Balik lagi ke sini, ya kan? Eh Sebentar. Oke, selanjutnya di sini kita punya hukum berikutnya, itu adalah hukum Faraday. Kalau hukum Faraday gimana tuh? Ada yang ingat nggak? Adanya arus listrik karena adanya laju perubahan flux magnetik. Oke, bentar. Arus listrik adanya, Karena adanya atau mungkin arus laju listrik magnetik. dapat muncul Laju perubahan flux magnetik. akibat adanya laju perubahan Flux magnetik. flux magnet. Maksudnya gimana nih, Jubile? Siapa sih ditulisnya namanya? Jadi Jubile ya? Bentar, namanya sih Arifah. ya, Arifah, oke. Gimana nih Arifah? Bisa tolong jelaskan nggak? Maksudnya gimana nih arus listrik muncul akibat adanya laju perubahan flux magnet? tangkap saya kalau misalnya adanya arus listrik tuh jadi adanya si perubahan si flux magnetik itu Pak. Maksudnya apa? Flux magnetik itu apa, Jubile? Jubile, Arifah. Jadi flux magnetik itu Flux magnet sendiri apa tuh, Arifah? Atau yang lain juga boleh ya kalau mau bantu Arifah jelasin. Flux magnet itu apa sih? Menembus bidang, Pak. Apanya tuh menembus bidang? Apanya arus listrik ya, Pak? Nah, namanya aja magnet. Kenapa jadi Oh arus ya, listrik? udah. Arus magnet. Emang magnet ada arusnya? Nggak tahu, Pak. Tadi apa? Ya benar, dikit lagi. Magnet apa? Apanya magnet? intinya magnet ya Pak. Bukan inti magnet. Yang Medan warna apa, hijau nih medan? yang saya gambar dari tadi, warna hijau apa? Medan magnet Eh, bukan? Medan magnet, betul ya Rido ya. Yes, Jadi Jaki. jadi flux magnet itu merupakan medan magnet yang menembus bidang, oke? Yang menembus bidang, oke?
Yaitu ada persamaannya lagi juga tuh ya, simbolnya biasanya digambarkan dengan ini ya, flux ya. Dan kemudian untuk ngitungnya itu adalah BA cos theta ya, di mana theta itu adalah sudut antara medan magnet dan juga garis normal dari permukaan bidangnya gitu ya. Jadi contohnya adalah kalau misalkan kita punya kumparan gitu ya kan, atau kawat berbentuk lingkaran seperti ini ya. Nah, maka ketika kita punya medan magnet ya yang menembus kawat tersebut ya. Nah, nanti artinya ada flux magnet di sini. Oke? Bisa dibayangin nggak? Ya. Jadi ketika kita punya kawat dengan luas A ya yang ditembus oleh medan magnet B, maka nanti di sini ada flux magnet nih ya, yang nilainya adalah gitu ya BA cos theta. Oke. Sampai sini dulu deh. Jelas kan nih dengan definisi untuk flux magnet? Jelas ya. Nah, Terus, Pak. berikutnya di sini tadi Arifa bilang katanya arus listrik dapat muncul akibat adanya laju perubahan flux magnet ya. Nah, boleh dilanjutin lagi nih. Tadi kayak Arifa lagi jelasin ya. Tadi flux magnet udah nih. Terus habis itu artinya apa nih Arifa? Arus listrik dapat muncul akibat adanya laju perubahan flux magnet. Maksudnya gimana nih Arifa? Kayak di mute deh Arifa. Saya lihat mulutnya bergerak tapi suaranya nggak kedengeran. Ragu-ragu Pak jawabannya. Oh, ragu-ragu. Ya, tapi kalau ragu-ragu di unmute aja ya. Jangan suruh tebak bibir ya, bingung juga ya. Mungkin jelasin dulu nih, laju perubahan flux magnet. Laju perubahan flux magnet itu artinya apa sih? Ini apa namanya? Perubahan Jelasin dari katanya ya. Perubahan flux magnet. Artinya flux magnetnya gimana? berubah bisa apa namanya? Meningkat gitu jadinya. Betul ya. Sebenarnya nggak mesti meningkat, bisa juga menurun ya. Makanya berubah istilahnya. Jadi artinya perubahan dari flux magnet itu artinya flux magnetnya itu berubah nilainya. Oke. Gitu ya. Dan perubahan flux magnet itu bisa menghasilkan arus listrik nih katanya. Oke, jelas nggak sampai sini? Yaitu teori dari hukum Faraday ya. Jadi intinya sekali lagi hukum Faraday bilang bahwa perubahan flux magnet itu akan menghasilkan arus listrik. Itu intinya. Bisa dipahami sampai sini? Oke ya. Nah, ini ada eksperimennya juga sebetulnya. Ada yang pernah nggak nih eksperimennya waktu di SMA mungkin? Ada yang pernah eksperimen Faraday? Belum pernah? Eksperimennya kayak gini. Ini saya akan tampilin di, ini ada dari FET ya. Teman-teman pernah pakai website ini nggak sih, FET? Mungkin buat ngajar-ngajar gitu. Ini ada eksperimen flux magnet ya. Aduh, ini gimana sih? Saya mau bikin window-nya sama segini aja deh. Oke, ini kelihatan nggak teman-teman di sini? Jadi ceritanya di sini kita punya magnet nih ya. Dan magnet itu tentu memiliki medan magnet yang kita bisa gambarin kayak gini nih, yang warna putih tuh. Kelihatan ya medan magnetnya. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangin kalau misalnya di sini kita punya medan magnet yang kita taruh di sebelah sini ya. Nah, berarti ini akan ada flux magnetnya nih, karena di sini ada medan magnet yang menembus permukaan. Kebayang nggak? Bayang ya, ada medan magnet yang menembus permukaan, ya kan? Dan kemudian kita bisa mengubah flux magnetnya ini. Caranya kira-kira gimana, teman? Merubah flux magnet. Kan tadi kan objektif kita pengen menghasilkan arus listrik ya. Sedangkan katanya Arifah tadi, arus listrik itu dapat muncul akibat adanya perubahan flux magnet. Ya, jelas nggak? Nah, di eksperimen ini kita punya flux magnet. Ya. Kenapa kita punya flux magnet? Bentar. Kenapa di sini kita punya flux magnet? Karena di sini kita punya, bentar. Karena di sini kita punya medan magnet yang menembus permukaan. Ya. Nah, cuma dari sini kita belum bisa menghasilkan arus listrik. Ya. Kenapa? Karena tadi flux magnet harus berubah dulu. Jelas nggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara merubah flux magnet? Gimana cara merubah flux magnet? Dimasukin keluarin itunya Pak, ringnya. Dimasukin keluarin. Kenapa emang kalau dimasukin keluarin flux magnetnya jadi berubah? Kenapa proses masukin keluarin bisa bikin flux magnetnya berubah?
Boleh dijelasin lebih detail nggak? Sudutnya berubah, Pak. Apanya berubah? Sudutnya. Sudutnya, oke. Ada lagi nggak yang lain? Oh iya, Pak. Ya itu tadi benar tuh yang dijawab sama Zakwan ya. Jadi, Zakwan bukan sih? Benar ya? Betul. Jadi di sini kita bisa masukin keluarin magnetnya ya. Jadi magnetnya kita bisa taruh di posisi ini dan juga di posisi ini ya. Jadi artinya kita bikin dia ngejauh dan ngedeket ya kan. Kenapa harus dibikin seperti itu? Karena dengan memposisikan seperti itu maka medan magnetnya yang menembus si kumparannya itu akan berubah nanti. Kebayang nggak? Pas dia deket itu kan berarti medan magnet yang menembus permukaannya akan jadi lebih banyak ya enggak? Dan ketika dia dekat, dia lebih banyak, berarti flux magnetnya lebih kuat. Ya, sedangkan ketika dia dijauhin, berarti flux magnetnya itu akan lebih lebih kecil karena medan magnetnya kan lebih jauh. Kebayang nggak? Ya. Jadi dengan gerakan merubah posisinya, dikeluarin dimasukin, itu akan terjadi perubahan flux magnet. Jelas nggak sampai sini? Sehingga dengan adanya perubahan flux magnet tadi, dipercaya akan menghasilkan apa? Arus listrik, katanya Faraday, begitu ya. Nah, sekarang saatnya pembuktian ya. Mari kita lihat apakah benar menggerakkan dia keluar masuk akan menghasilkan arus listrik ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan itu lampunya nyala ya. Iya, jadi teman-teman bisa lihat ya, dia lampunya nyala tuh baru kalau dia itu digerakin keluar masuk gini ya. Kalau dia didiemin, nggak bakal ada listriknya. Mau dia dekat ataupun jauh. Bahkan kalau dia di dalam kayak gini. Kebayang nggak? Ya, listriknya cuma muncul pas kapan? Pas lagi gerak doang. Bisa dipahami nggak sampai sini nih dengan prinsip Faraday, hukum Faraday. Ini namanya hukum Faraday. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Jelas nih dengan hukum Faraday, bagaimana mekanismenya? Dan ini jadi salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia industri. Karena dari prinsip ini kita bisa menghasilkan listrik dari gerakan. Ya. Sampai sini dulu deh, jelas nggak? Ada pertanyaan nggak nih? Ini happy banget nih, gerak-gerakan kayak gini. Ya tukang roti ya, kedengeran nggak sih suaranya? Oke, jelas ya sampai sini. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih? Udah ya, cukup jelas ya? Oke ya. Oke, ya baik tadi ya yang jawab gerak masukin tadi Zakwan. Katanya Zakwan harus di keluar masukin ya. Dan tadi kita bisa melihat bahwa gerakan keluar masuk dari kawat terhadap dari magnet terhadap kawatnya itu bisa menghasilkan arus listrik ya. Dan kemudian nanti di sini juga ada persamaannya sebetulnya ya. Di mana persamaannya gimana tuh teman-teman? Ada yang mungkin ingat persamaan untuk hukum Faraday? Min N Mm-mm, dikali D flux listrik per DT. mm-mm. Oke, siapa tuh tadi yang Pengambilannya jawab? jumlah ilitan. Revan, Pak. Oh, Revan. Oke. Ya, ini Revan kayak spesialis rumus ya. Semua rumus Revan yang jawab. Oh, tadi ada Peter nih satu. Oke. Nah, ya ada rumus kayak gini ya. Kalau rumus ini gimana, teman-teman? Pernah lihat nggak di SMA? Pernah, Pak. Berapa Pernah ya? GGL? Betul. Nah, ini dia namanya GGL ya, teman-teman ya. Jadi yang dinyatakan dalam rumus ini adalah GGL ya. GGL itu gaya gerak listrik ya, yang satuannya itu volt ya. Jadi dia senilai dengan tegangan ya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan kayak ini, d flux per dt. Jadi esensi dari hukum Faraday itu adalah si d flux dt-nya ini. Ya, karena d flux dt itu adalah ya tadi laju perubahan flux magnet yang dijelasin sama Arifah tadi, guys. Ya. Kan flux itu tadi simbolnya flux aja ya. Nah, sedangkan perubahan flux itu berarti ada delta flux ya. Nah, sedangkan laju perubahan flux berarti dia per satuan waktu. Yang artinya semakin cepat dia digerakin, nanti GGL-nya bakal makin gede. Kebayang teman-teman sampai sini? Ya. Dan kemudian ini juga ada faktor pengali berupa N ya, yang mana N itu adalah jumlah dari kumparannya, begitu ya. Nah, sedangkan di sini ada nilai negatifnya juga di sini ya. Nah, negatif ini apa nih maknanya teman-teman? Ke kiri.
ke kiri. Emang Harusnya. yang negatif selalu ke kiri ya? Enggak ya? Iya sih, dari dulu bilangnya ke kiri. Ya, jadi ke kiri apa negatif ini tuh artinya dia akan berlawanan dengan perubahan fluksnya ya. Jadi kalau dia perubahan fluksnya misalnya meningkat gitu ya, dan peningkatannya misalnya menggambarkan arah vektor ke kanan, nah berarti GGL-nya akan berarah ke kiri gitu ya, atau sebaliknya. Ya. Dan ini yang kemudian menjadi definisi dari hukum yang kedua nih, yang kita akan bahas di sini itu tentang induksi Lenz ya. Jadi induksi Lenz itu ya berkaitan dengan, dia sebenarnya sama Faraday itu, dia tuh couples lah. Maksudnya Lenz itu sebenarnya hukum Lenz itu muncul setelah Faraday sih. Karena Faraday itu dia cuma ngomongin soal besarnya doang. Jadi Faraday itu, dia tuh cuma ngejelasin soal besarnya GGL itu sama dengan N deflux dt doang. Ya. Nah, sedangkan Faraday ngelengkapin dengan nambahin tanda negatif di sini. Agak kecil ya kelihatannya kontribusinya, tapi ini sangat esensial ya, di mana hukum Lenz itu ya ini sebenarnya berkaitan dengan hukum kekekalan energi juga sih, gitu ya, di mana GGL yang timbul itu akan berlawanan dengan perubahan yang menyebabkan. Gitu ya. Ya nanti ini mungkin detailsnya lebih bisa teman-teman pelajari lagi ya, mungkin nanti bisa teman-teman tanya-tanya lagi juga di kelas FISDAS-nya ya. Oke, karena ini fisika industri, bukan kelas fisika dasar. Jadi saya harap saya nggak mau terlalu dalam sebetulnya di sini ya. Oke, tapi sampai sini prinsip dasarnya udah bisa dipahami belum nih? Ada pertanyaan nggak sampai sini untuk prinsip dasarnya? Udah ya, jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Nah ini jadi ada gambarnya lagi. Jadi tadi ya, seperti tadi teman-teman lihat di sini ya, hukum Faraday itu dia bisa kita lihat di sini ada pada eksperimen ini ya, dengan menggerakkan magnet ke dalam suatu kumparan, dia bisa menghasilkan arus listrik ya atau GGL gitu ya kan. Ya. Nah sedangkan ini adalah notasi dari hukum Faraday ya. Sedangkan N itu dia tuh ya faktor pengalihnya. Jadi maksudnya kalau ada beberapa loop ya berarti tinggal dikaliin sama N. Nah, sedangkan simbol negatifnya ini dia itu ya dijelaskan oleh si hukum Lenz gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan arah dari arus yang muncul itu akan berlawanan dengan perubahan yang menginduksikan arus tersebut. Gitu. Oke, udah ya. Nah, terus kemudian di sini ada apa namanya ini ada implementasinya ya. Penerapan dari hukum Faraday ini salah satunya adalah di ini apa namanya ini induction furnace ya. Jadi pembakaran metal, tapi menggunakan prinsip induksi. Ya. Kebayang nggak tuh cara kerjanya gimana? Jadi si metalnya itu dia tuh dililitin sama kawat, ya kawat berarus ya. Yang mana kawat berarus ini dia tuh akan menghasilkan medan magnet ya kan. Dan medan magnetnya itu bisa kita tentukan arahnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi misalkan di sini dia dikasih arus listrik yang arahnya ke sebelah sini. Ya maka nanti di sini akan muncul medan magnet yang arahnya ke sini. Oke. Gitu ya. Nah, di sini sebetulnya mau dipanasin kan metalnya ya. Oke. Nah, jadi metalnya itu dipanasin dengan cara, perhatikan ini, arus yang dialirkan di wire-nya, di kawatnya, itu dibikin bolak-balik. Oke. Dibikin bolak-balik. Sehingga dengan bikin arusnya bolak-balik, maka medan magnetnya pun juga akan bolak-balik. Bisa dibayangin? Arah dari medan magnetnya bolak-balik. Nah, sedangkan sekarang di sini metalnya ini kan dia punya luasan permukaan ya. Nah, artinya ketika medan magnetnya bolak-balik ya, maka metalnya itu akan menerima perubahan flux magnet, ya kan? Kebayang ya? Jadi ada perubahan flux magnet sehingga akibat adanya perubahan flux magnet, maka di dalam metalnya itu ada arus listrik lagi yang muncul. Ya, ada arus listrik induksi. Ya. Yang kemudian besarnya itu akan tergantung pada seberapa cepat dia bolak-balik. Kalau dia bolak-baliknya cepat, maka kuat medan magnetnya juga tinggi. Laju perubahan medan magnetnya tinggi, sehingga kuat GGL yang muncul di dalam metalnya ini juga akan tinggi. Ya. Nah, sehingga GGL ini akan mampu memanaskan si metalnya. Saking panasnya, dia bisa meleleh. Gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Bisa dipahami nggak nih sampai sini nih? Untuk apa namanya induction furnace ya, pembakaran dengan metode induksi. Jelas? Ada pertanyaan nggak nih sampai sini?
Gimana? Jelas ya? Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, mungkin satu lagi nih yang saya rasa juga penting untuk kita pelajari karena ini juga berkaitan dengan yang kemarin kita udah bahas, yaitu tentang sistem pembangkit listrik ya. Sistem pembangkit listrik. Teman-teman masih ingat ya kemarin bagaimana sih cara kita membangkitkan listrik? Bagaimana cara membangkitkan listrik? Kemarin kan kita udah bahas ya banyak ya yang di termofisika kemarin kan. Ada yang bisa recall nggak? Kayaknya malah kemarin ada yang materi presentasinya tentang itu deh. Mungkin terutama yang kemarin presentasi tentang itu bisa jelasin nggak? Bagaimana sih mekanisme pembangkit listrik sehingga bisa menghasilkan listrik? Memanfaatkan berbagai sumber energi bukan, Pak? Memanfaatkan berbagai sumber energi. Gimana tuh? Misalnya sumber energinya apa? Kayak air, terus kayak Air. Oke. matahari. Kita ngomongin soal air dulu nih. Misalnya pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Nah, dari PLTA itu kan kita punya aliran air ya. Gimana sih dari aliran air itu bisa jadi listrik? Memutar turbin, Pak. Nah, memutar turbinnya. Itu tuh yang saya tunggu-tunggu tuh ya. Jadi di sini dari kemarin tuh kita lihat sebetulnya cara kita membangkitkan listrik adalah dengan memutar turbin ya, memutar turbin. Contohnya adalah di PLTA ini, kalau teman-teman ingat kita punya kayak kincir air gitu ya kan. Dimana kincir air ini sebetulnya dijadikan seperti ini supaya si kincirnya itu dari akibat adanya aliran air, itu nanti kincirnya bisa muter dan si putaran kincir ini kita bisa hubungkan ke suatu alat yang namanya turbin ya. Jadi ini putaran ini dia itu dihubungkan dengan turbin ya. Dan turbin itu bentuknya kayak gimana tuh teman-teman? Nah, ini ada turbin ya kan. Jadi turbinnya ini dia bakal muter juga dan kemarin kita cuma bahas long story short-nya. Jadi putaran di turbin itu mampu menghasilkan listrik ya. Ya kan. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang hukum Faraday tadi, kira-kira teman-teman bisa menghubungkan nggak bagaimana putaran turbin itu bisa menghasilkan listrik? Karena ada pergerakan bukan sih, Pak? Ada pergerakan apa tuh? Pergerakan apa ya? Pergerakan apa? Bentarnya siapa sih yang jawab? Jaki, Pak. Zaki. Mana sih Zaki? Zaki lagi off cam ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa Zaki? Lagi nggak pakai kerudung kayaknya. Nggak gitu ya. Oke. Gimana Zaki? Boleh dijelasin lebih spesifik nggak? Gimana pergerakan turbin bisa menghasilkan listrik? Terutama dihubungkan dengan konsep hukum Faraday tadi. Gimana Zaki? Boleh dikasih details? Atau yang lain juga boleh ya. Karena ini bukan sih, Pak, karena eh, melalui prinsip dari induksi elektromagnetik. Prinsip dari induksi elektromagnetik. Oke, bagus. Ya, jadi yang tadi kita bahas di hukum Faraday tadi itu sering disebut sebagai induksi elektromagnetik ya. Jadi prinsip induksi elektromagnetik itu adalah prinsip untuk menghasilkan listrik dengan dengan membuat perubahan flux magnet kayak yang tadi dijelasin sama Arifah. Itu yang disebut dengan prinsip induksi elektromagnetik ya. Nah, kalau tadi kita kan udah belajar bahwa listrik itu bisa kita hasilkan kalau kita punya magnet yang kita gerak-gerakin ya kan? Ya. Sampai prinsip yang tadi jelas nggak nih? Magnetnya tuh harus digerak-gerakin ya. Kenapa magnetnya harus digerak-gerakin? Supaya ada perubahan medan magnet ya kan. Bukan cuma supaya ada perubahan medan magnet, tapi supaya ada perubahan flux magnet ya. Karena again tadi teman-teman ingat ya, flux magnet itu didefinisikan sebagai banyaknya medan magnet yang menembus luasan permukaan gitu ya kan. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah untuk menghasilkan listrik atau menghasilkan GGL,
Berdasarkan hukum Faraday, kita harus menghasilkan perubahan flux magnet. Ya. Dan salah satu caranya adalah dengan menggerakkan magnet tadi, dengan ngegerakin jauh dekat gitu, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah cuma ini caranya? Apakah cuma menggerakkan magnet caranya? Ternyata enggak. Ya. Cara lainnya adalah selain gerakin magnetnya, kita juga bisa gerakin si kumparannya. Ya. Jadi kalau kumparannya kita maju mundurin, ya dia juga bisa menghasilkan perubahan flux. Oke? Kebayang ya, itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga. Cara yang ketiga gimana kira-kira teman-teman? Kalau kita kaitkan dengan cara kerja turbin, kira-kira gimana sih turbin ini menghasilkan GGL? Tadi kan turbin berkaitan dengan putaran ya. Kira-kira gimana nih teman-teman? Apa yang bisa kita putar supaya bisa menghasilkan perubahan flux magnet? Magnetnya, Pak. Magnetnya, betul. Betul. Itu salah satu cara untuk menghasilkan perubahan flux magnetnya. Jadi teman-teman bisa bayangin, kalau magnetnya instead of kita maju mundurin, kita juga bisa puter-puterin kan ya. Teman-teman bisa bayangin pas magnetnya menghadap ke kumparan, flux magnetnya besar. Pas magnetnya menghadap ke atas, flux magnetnya kecil. Ya, gimana pun keadaan flux magnetnya, akibat adanya perputaran akan ada perubahan flux magnet gitu ya kan, sehingga perubahan flux magnet pun akan mampu menghasilkan GGL gitu ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya. Itu cara ketiga. Cara keempat apa lagi nih? Apa lagi yang bisa kita putar supaya menghasilkan perubahan flux magnet? Kumparannya. Kumparannya, betul ya. Ya tinggal disambung-sambungin aja. Nah, semuanya maksudnya awalnya tuh fundamentalnya tuh dari Faraday itu emangnya. Nah, sedangkan secara industrial, supaya lebih efektif dan efisien, di engineering-nya itu akan lebih mudah muterin kumparan. Karena kumparan itu kan cuma ya kawat doang gitu yang diputerin ya. Jadi setup-nya dari generator nih, atau si turbin ini, kalau teman-teman ibaratnya lihat dalamnya ya, nah ternyata di dalamnya itu ada sistem yang berisi magnet dan juga kumparan ya. Jadi di sini ada magnet, ya ini misalnya ujung utaranya, ini selatannya, ya kan? Nah jadi si magnetnya ini akan menghasilkan medan magnet ke satu arah, ya kan? Nah kemudian kumparannya itu kita bisa taruh di antaranya, ya. Jadi kumparannya itu bentuknya biasanya kayak gini. Nah gitu ya. Ini saya nggak punya gambar nih, jadi saya gambar manual dulu aja ya. Oke, kebayang nih. Jadi ada kumparan yang ada di tengah-tengah nih di antara si kedua magnetnya, oke? Yang kumparannya ini bisa diputar ya oleh sistem rotasi yang kita bisa dapatkan dari si turbin ya, entah PLTA, entah PLT angin, entah PLT apa namanya uap gitu ya kan, pakai tenaga bahan bakar fosil gitu ya. Jadi putaran ini itu nanti akan mampu menghasilkan perubahan flux magnet ya. Dan laju perubahan flux magnet ini akan menghasilkan GGL ya. Dan dari sini nanti listrik akan bisa kita harvest ya, kita bisa ambil gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada GGL ini. Gitu. Dan dari sini kita dapat listrik. Nah, bisa dipahami nggak nih sampai sini? Ya, jelas nih sampai sini secara industrinya, ya, secara engineeringnya. Ini kalau teman-teman masuk teknik mesin mungkin akan banyak belajar ini. Ada yang mau masuk teknik mesin Saya, Pak. sebelumnya? Tos dulu lah, Peter. Saya juga dulu. Sebelum masuk fisika tuh dulu saya pilihan ketiga. Pilihan ke satu tuh teknik sipil, kedua teknik mesin, ketiga fisika. Ya ujung-ujungnya jadi dosen. Jadi Peter kayak bakal jadi calon dosen. Jalurnya masa depannya mirip kayak saya tuh. Nggak tahu ya. Saya alumni otomotif. Oh, Dimas iya. Dari mana Dimas otomotif? Di SMK kah? Iya Boleh Pak, di unmute. SMK. Oke, oke. Nah, tapi kalau di SMK, ya otomotif itu berarti otomotifnya apa? Mobil atau motor? Atau umum aja? Saya mesin diesel Pak. Oh, mesin diesel. Waduh, lebih berat lagi tuh kayaknya. Kemarin presentasinya mesin diesel juga, jangan-jangan. Kayaknya sama Peter ya. Peter kemarin diesel juga kan ya bahasannya ya. Iya, Pak, diesel. Oke, oke. Anyway, udah lah ya. Pokoknya mesin udah kita lewatin kemarin ya. Cuma intinya tuh kalau dari mesin itu kan adalah kita ngerubah dari mesin diesel tuh ngerubah dari kalor jadi mekanik ya. Dari energi panas kita bisa ubah jadi
mekanik ya. Sedangkan dalam kasus si apa namanya Faraday ini, kita bisa melihat bahwa ternyata kita bisa menghasilkan listrik dari gerakan mekanik ya. Jadi konversi energinya bisa dibayangin ya. Awalnya kita punya mekanik, nah terus kemudian kita ubah jadi listrik melalui hukum Faraday ini gitu ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, terus kemudian berikutnya nanti pun juga, bentar, ini jadi to sum up ya, jadi apa yang tadi kita udah bahas. Nah, ini ya, jadi tadi ada hukum Biot-Savart, Gaya-Lorentz, Faraday, dan juga ya apa induksi Lenz ya, dan kemudian ini tadi reviewnya kayak udah di depan, saya hapus aja. Ini tadi ya, untuk Biot-Savartnya, kemudian ini untuk Gaya-Lorentz-nya juga udah. Terus habis itu tadi apa lagi tadi yang udah kita bahas. Di sini hukum Faraday sama induksi Lenz juga tadi udah ya. Lalu, nah ini adalah aplikasinya ya. Jadi yang barusan kita bahas itu adalah generator ya, di mana generator itu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik ya. Nah, namun prinsipnya pun juga bisa dibalik sebetulnya ya. Jadi ada aplikasi di industri otomotif kita punya motor listrik juga nih, di mana motor listrik itu mampu merubah dibalik ya, jadi dari energi listrik jadi energi mekanik ya. Sistemnya ya mirip kayak dia menerapkan prinsip Faraday juga, cuma nanti tinggal dibalik aja kayak gitu ya. Ya mungkin detailsnya nanti teman-teman bisa pelajari dan mungkin ini bisa jadi salah satu ya materi presentasi ya, karena seperti biasa minggu depan kita akan presentasi ya kan. Nah, tapi mungkin contohnya adalah ya tadi ini misalnya bisa dilihat di kendaraan listrik ya, yang mengubah listrik jadi mekanik. Atau bahkan sederhananya kayak kipas angin sebetulnya. Kipas angin itu merubah listrik jadi mekanik begitu ya. Oke, gitu ya. Ini ada aplikasinya conveyor belt, robotic arm, sistem pembangkit listrik, dan seterusnya. Udah sih, sampai sini dulu deh untuk materi pertamanya. Materi pertama aja udah sejam lebih ya. Ini masih ada satu materi lagi sebetulnya nih. Jadi kayaknya malam hari ini kita bakal sampai jam 6 sore deh. Kira-kira oke nggak? Nggak apa-apa ya. Nah, biologinya izin aja dulu. Seenaknya. Jangan ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Di waktu yang tersisa, mungkin di sini ya untuk bagian yang kedua ini adalah tentang gelombang elektromagnetik ya. Nah, di sini kita akan mereview tentang karakteristik dulu nih, karakteristik gelombang elektromagnetik. Yuk, silakan teman-teman disebutkan kira-kira ya, atau mungkin nggak pasti karakteristik ya, atau mungkin gelombang elektromagnetik secara umum tuh apa sih teman-teman? Boleh coba untuk kasih opini nggak? Gelombang elektromagnetik itu apa? Itu dulu pertanyaannya. Nggak usah ngomongin karakteristiknya ya, tapi gelombang elektromagnetik itu apa? Silakan teman-teman. Gimana? Ini pertanyaan yang jauh lebih mudah dari yang tadi, mestinya. Nah, Ya, Rido gelombang kayaknya ini anggap. Pak, Gimana? gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Yang terdiri dari medan Medan listrik dan medan magnet. listrik dan medan magnet. Oke. Siapa nih? Rido ya. Oke, makasih Ya. Rido. Ya, betul. Ini adalah salah satu karakteristik jadinya dari gelombang elektromagnetik ya. Itulah kenapa dinamain elektromagnetik, karena dia tersusun dari medan listrik dan medan magnet gitu ya. Mungkin kalau kita lihat gambarnya itu nanti dia akan jadi kayak gini nih. Eh, ini sebetulnya juga berkaitan dengan fenomena yang tadi kita udah pelajari ya. Dimana kalau kita punya partikel bermuatan, itu kan dia mampu menghasilkan eh, medan listrik begitu. Oke. Nah, sedangkan kalau sekarang kita punya partikel yang berosilasi, dia misalnya kita gerakin naik turun, maka nanti medan listriknya pun juga akan dihasilkan gitu ya. Dan medan listriknya itu nanti akan berbentuk ya seperti gelombang gitu ya. Gitu ya. Jadi akan ada medan listrik yang nilainya ya naik turun gitu ya. Bisa digambarin, dibayangin nggak sampai sini teman-teman? Ini ibarat kayak ripples yang muncul kalau teman-teman kasih sentuhan di ember gitu. Bisa dibayangin? Di kolam, di air yang tenang, teman-teman bayangin, teman-teman kasih sentuhin jari gitu ya. Nah, itu nanti bakal ada gelombang kan. Nah, ini juga sama di sini ya. Tapi di sini yang bergelombang itu adalah medan listrik. Ya, jadi gara-gara partikelnya bergerak,
Ya, nanti dia akan menghasilkan medan listrik yang fluktuatif ya, yang berubah-ubah. Dan kemudian perubahan medan listrik ini juga akan menghasilkan medan magnet yang arahnya tegak lurus ya. Tadi kita udah bahas tentang kaidah tangan kanan, tegak lurus gitu ya kan. Jadi sekarang teman-teman juga bisa bayangkan bahwa hubungan antara medan magnet dan medan listrik pada gelombang elektromagnetik itu saling tegak lurus gitu ya. Bisa dibayangin ya nih dari gambar yang saya bikin. Jadi yang warna biru ini saya bikin ceritanya tuh vertikal gitu ya, variasinya. Sedangkan yang warna hijau itu menggambarkan variasi dari medan magnet yang horizontal arahnya. Oke? Makanya jadi tegak lurus nih. Oke? Udah bisa dipahami sampai sini nih untuk apa namanya visualisasinya. Udah ya. Lanjut lagi, kira-kira ada yang bisa sebutin lagi nggak nih tentang karakteristik dari gelombang elektromagnetik? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya udah kita lanjut ya. Nah, jadi di sini ada beberapa karakteristik ya, yaitu terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Tadi dijawab sama Rido. Kemudian dia bisa merambat tanpa medium ya. Ini berkaitan juga sama kemarin tuh kita ngomongin soal prinsip transfer kalor ya kan. Kalor itu bisa merambat melalui konveksi, konveksi, dan radiasi. Secara radiasi itu kalor merambat tanpa melalui medium karena kalornya merambat melalui gelombang elektromagnetik ya. Maka dari itu gelombang elektromagnetik itu dia bisa merambat tanpa melalui medium atau di ruang hampa. Sedangkan dia bergerak dengan kecepatan segini ya. Dan kemudian gelombang elektromagnetik itu nanti ya seperti halnya gelombang ya, dia memiliki karakteristik yang bisa kita lihat dari frekuensi ataupun panjang gelombangnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bagi berdasarkan frekuensi dan juga panjang gelombang, nanti kita akan bisa lihat seperti ini nih variasinya ya. Oke. Jadi contoh dari gelombang elektromagnetik yang paling sederhana adalah cahaya tampak ya, visible spectrum ya. Jadi warna yang kita lihat dari lampu misalnya itu adalah gelombang elektromagnetik gitu ya dengan panjang gelombang tertentu. Oke. Jadi berbeda warna itu akan memiliki berbeda panjang gelombang. Nah, tapi nggak cuma ini aja ya. Ternyata gelombang elektromagnetik itu dia juga membentang nih dari panjang gelombang yang sangat panjang maupun yang sangat pendek begitu. Oke. Dan ini ada kategorinya segala macam, sedangkan penggunaannya itu nanti bisa digunakan untuk banyak hal ya, tergantung nanti aplikasinya ya. Nah, ini ada beberapa fenomena gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat, dan sedangkan ini adalah aplikasinya ya. Salah satunya adalah untuk mendeteksi jarak, kecepatan objek, kemudian untuk memotong benda karena punya energi tinggi ya kan, contohnya pakai laser gitu ya. Untuk pengelasan, pengukuran, untuk remote control, wireless, wifi yang lagi teman-teman gunakan, itu pakai gelombang elektromagnetik tuh semuanya. Oke, jadi ada industrinya di sini ya, tentunya teman-teman bisa bayangin ya, banyak industrinya. Waduh, ada apaan tuh di bawah tuh? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, yang berikutnya, ini ada kuis, seperti biasa. Silakan teman-teman catat, ambil kertas. Atau mungkin ya udahlah, ini nanti seperti yang udah aja ya, karena ternyata waktu kita tinggal 2 menit lagi. Jadi silakan teman-teman kerjakan dulu, di kertas saja ya, tulis tangan. Dan kemudian ini nanti malam dikumpulin seperti biasa. Mau jam berapa deadline-nya? Dikumpulin jam 9 malam bisa? Jam 12 malam, Pak. 12 malam, oke. 2359 lah ya berarti ya. Oke, udah ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Udah ya? Cukup? Bisa Cukup, dikerjain nanti Pak. ini ya? Pak. Oke deh. Cukup, Pak. Lalu kemudian berikutnya apa lagi teman-teman? Nah, berikutnya ya, tugas untuk minggu depan ya. Seperti yang sudah-sudah, saya rasa udah teman-teman udah paham lah ya polanya perkuliahan kita. Jadi silakan teman-teman buat kelompok 4-5 orang yang saya rasa mungkin bisa pakai kelompok yang kemarin aja, biar makin solid gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih industri, kemudian jelaskan minimal 2 konsep yang menerapkan prinsip elektromagnetisme ya, maupun gelombang elektromagnetik dari berbagai industri yang tadi kita udah diskusi juga, contohnya kayak penerapan radar, studi laser, atau komunikasi wireless, atau mekanisme pembangkit listrik yang tadi kita udah diskusi, dan seterusnya. Oke? Udah ya? Jelas sampai sini? Oke, dan kemudian saya harap presentasi besok bisa semakin lebih baik lagi dari yang kemarin.
Jadi catatan-catatan dari presentasi sebelumnya, kayak bagaimana cara teman-teman memaparkan materi, segala macam itu harus bisa diimprove ya. Saya berharap di minggu depan udah nggak ada lagi teman-teman yang presentasinya cuma baca doang, oke? Karena kalau baca doang ya saya juga bisa baca sendiri slide-nya ya. Jadi mohon saya kasih highlight ya, tolong hindari hal tersebut ya. Jadi gimana caranya supaya nggak baca doang ya, teman-teman harus pahami dengan materi yang akan teman-teman bawakan. Oke? Jadi pastikan teman-teman paham dulu, baru teman-teman jelasin ke teman-temannya yang lain. Oke? Udah sih, mungkin sampai sini aja. Ada pertanyaan nggak nih sebelum kita tutup perkuliahannya? Aman semua? Boleh kalau aman kasih jempol. Oke, baik kalau udah aman semua. Pas nih 14.39, kita mestinya sampai 14.40 ya. Ini mesti masih ada 5 detik lagi. Mari kita hitung mundur. 4, 3, 2. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dah, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Oke.